Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan sedikit tentang quotes for fresh graduate. Ya, quotes for fresh graduate. Ya. Oke, mungkin materi ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang baru saja lulus ya, atau teman-teman yang sudah lulus dalam waktu lama, ya, namun masih merasa dirinya sebagai fresh graduate. Oke, lalu apa sih sebenarnya fresh graduate itu? Nah, fresh graduate itu merupakan lulusan dari pendidikan formal yang belum memiliki pengalaman kerja apapun. Artinya, dia masih zero experience, ya, masih nol pengalaman kerjanya. Sementara itu, definisi lain dari berita tagar.id, fresh graduate adalah lulusan perguruan tinggi, baik jenjang diploma, sarjana, atau yang baru lulus, ya, tidak hanya perguruan tinggi sebenarnya ya, SMK pun bisa, ya, dalam periode kurang dari 6 bulan sejak diwisuda dan resmi mendapatkan ijazah. Ya, artinya setelah teman-teman wisuda, misalnya wisuda bulan Juni, ya berarti jatah disebut fresh graduate kira-kira 6 bulan ke depan. Ya, berarti Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Artinya selama sebelum Desember itu berlaku, maka teman-teman masih disebut sebagai seorang fresh graduate. Ya, seperti itu. Ya, sehingga kalau ada yang mengatakan bahwa saya dia udah lulus lebih dari 6 bulan tapi nggak dapat kerja atau belum bisa menghasilkan uang, ya apa bisa disebut fresh graduate? Nah, itu menjadi pertanyaan gitu ya. Oke, fresh graduate juga itu memiliki beberapa kebiasaan, ada yang buruk, ada juga yang baik gitu. Kebiasaan baik yang biasa mereka lakukan, yang pertama adalah menambah ilmu, seperti mengikuti pelatihan bahasa Inggris, pelatihan software, dan juga pelatihan-pelatihan lainnya. Ya, karena dengan ilmu ini mereka berharap skill mereka bisa bertambah, mereka memiliki sertifikat juga, mereka pun tidak hanya memiliki sertifikat apresiasi itu peserta saja, tapi bisa juga tersertifikasi. Misal bahasa Inggris tersertifikasi dengan nilai TOEFL atau IELTS gitu ya. Begitu pula software dan pelatihan-pelatihan lainnya ada yang tersertifikasi. Harapannya dengan tersertifikasi ini bisa meningkatkan uh, keterangan kemampuan memiliki keterampilan gitu ya. Sehingga ketika memasuki dunia kerja, ya ketika melamar pekerjaan diharapkan bisa lebih mudah diterima. Kemudian mengikuti magang yang disediakan oleh instansi tertentu. Jadi magang ini bukan kerja gitu ya. Kita hanya latihan untuk kerja, ya, dan gajinya pun gak sebanyak orang yang bekerja. Itu ada yang mengatakan bahwa saya dia dapat 50.000 per hari, ada juga yang 100.000 per hari gitu ya. Ya ada juga yang nggak dibayar, ada gitu ya. Nah biasanya magang ini ya untuk mendapatkan referee atau orang dalam, itu orang yang akan merekomendasikan kita kerja. Nah, biasa orang memilih magang gitu ya, atau hanya ingin menambah pengalaman ya supaya uh, bisa lebih mengetahui dunia kerja dan juga menambah pengalaman di CV gitu ya. Pernah magang di sini, apalagi magang di perusahaan yang besar atau perusahaan yang multinasional gitu atau instansi pemerintah. Ya, kemudian selain itu ada juga yang bekerja meski yang penting penghasilannya ada uangnya gitu ya. Nah ini contohnya seperti memilih sebagai guru bimbingan belajar itu kan, karena lumayan pendapatannya. Ya misalnya 1 kali mengajar dibayar
50.000 gitu ya. Biasanya satu minggu tuh 5 kali ngajar, 1 bulan berarti 20 kali ngajar. Kali saja 20 kali 50.000 itu sudah dapat 1 juta. Ya belum lagi nanti jadi asisten dosen. Ya kalau yang asisten ini ya tergantung dosennya mau bayar berapa atau tergantung kampusnya tersedia atau tidak untuk membayar mereka. Kemudian ada lagi yang mengikuti project, ya project di sini bisa project dari dosen, dari teman, ya atau ya dari saudara dan sebagainya, bermacam-macam ya. Project pun tergantung dari jenis projectnya, ada yang besar, ada juga yang sedang, gitu ya, ada juga yang kecil. Kemudian selanjutnya berwirausaha dan juga cara-cara lainnya. Ya, yang jelas bisa menghasilkan uang. Ya meskipun ada juga yang mendaftarkan diri menjadi ojek online, ya itu nggak masalah selagi itu ada uangnya, halal dan berkah. Lebih baik daripada tidak bisa menghasilkan sama sekali. Kemudian yang keempat adalah mencari info pekerjaan dan beasiswa. Ini sering ya. Jadi cari-cari pekerjaan apa sih yang cocok, ya baik di situs atau di grup-grup WA yang terkait dengan lowongan kerja dan sebagainya. Ini paling common ya, umum mencari info pekerjaan dan juga mencari beasiswa. Ya, oke. Nah, selain kebiasaan baik ada juga kebiasaan buruk. Kebiasaan buruk ya apa begadang dan tidak menjaga kesehatan. Ya kadang-kadang mereka itu suka begadang. Kenapa begadang? Ya karena nggak ada kerjaan. Saking nggak ada kerjaannya, menghabiskan waktu untuk nongkrong dan begadang. Kemudian luntang-lantung di kampus. Ya kadang-kadang kita lihat ada fresh graduate yang habis lulus, habis wisuda, hari-harinya diisi di kampus. Ya hanya melihat-lihat kampus, gitu ya. Dan ketemu teman, ketemu senior, ya itu aja isinya. Ya tidak mencari nafkah, tidak berusaha dan sebagainya ya. Kalau hanya untuk menyambung silaturahmi, saya katakan bukan silaturahmi ya, menyambung ukhuwah gitu ya. Menyambung tali pertemanan ya silakan saja, cuman jangan terlalu sering gitu ya. Jangan tiap hari di kampus saja gitu kan. Ulang-ulang sana sini sana situ gitu kan. Yang mana itu kadang-kadang tidak menghasilkan apa-apa. Ya kecuali penat saja. Kemudian yang ketiga tidak berupaya menghasilkan uang. Ya ada yang seperti ini. Ya kadang-kadang mereka itu alasannya adalah untuk improve diri dulu, ya untuk uh, meningkatkan apa keterampilan dan sebagainya sehingga mereka ya rebahan aja di atas kasur tidak menghasilkan uang gitu ya. Kemudian masih minta jajan kepada orang tua, ya ini harusnya dihindarkan ya. Nah maka itu tadi solusinya, yaitu bekerja apapun yang penting ada duitnya. Kita nggak usah terlalu berpikir pusing, oh ini sesuai dengan ilmu kita atau enggak gitu ya. Selagi ada duitnya dan kita mampu dan halal ya, tentunya serta berkah ya ambil aja gitu kan. Ya daripada minta terus kepada orang tua gitu kan. Mau sampai kapan minta terus? Ya dari SD sampai kuliah kayak gak ada bedanya gitu kan minta terus. Kemudian modusin cewek atau akhwat padahal nggak punya uang. Nah ini juga ya kadang-kadang saya melihat ada beberapa fresh graduate ya modus-modusin gangguin cewek atau akhwat-akhwat ini ya tujuannya mungkin bagus ya untuk menikahinya atau untuk menjalin hubungan serius dengannya. Cuman kan kalau belum punya uang, ya saya katakan di sini belum punya uang ya. Artinya belum cukup gitu ya untuk menafkahi akhwat ini ya sebaiknya jangan dulu gitu kan. Ya. Kemudian scroll medsos unfaedah ya sekarang ini kan medsos berkembang. Ya ada Twitter, Twitter udah jarang ya. Ya yang Facebook, TikTok, Instagram, YouTube dan sebagainya. Nah itu kan kita tiap hari scroll dan isinya unfaedah. Ya kalau yang bagus cari yang faedah gitu ya, kita cari medsos-medsos yang dapat meningkatkan ilmu kita, ya baik ilmu dunia maupun juga ilmu agama gitu ya.
Kemudian boros. Nah, ini boros juga. Kenapa boros? Ya karena nggak ada kerjaan dan masih ditanggung orang tua. Ya sehingga saking bingungnya udah boros. Beli makan seenaknya, ya, beli belanja seenaknya gitu kan. Nah, seperti itu. Sehingga ujung-ujungnya boros. Nah, ini fakta yang ada nyata, ya, bahwa pengangguran itu sekarang, ya, ini berita terbaru adalah 9,77 juta orang, ya, di Indonesia menganggur. Dan terlihat pengangguran itu untuk diploma 1 hingga diploma 3, ya, dari diploma 8,08%, kemudian sarjana 7,35% gitu ya. SMK yang paling besar nih 13,55%, SMA 9,86%, SMP 6,46%, dan SD 3,61%. Jadi lulusan S1 yang nganggur lebih banyak dibandingkan lulusan SD gitu ya. Nah, kemudian kemiskinan, ya. Kalau kemiskinan di Indonesia ini terakhir meningkat angka kemiskinannya menjadi 10,19%. Ya, artinya ada sekitar 10% orang Indonesia berada dalam kemiskinan. Nah, pertanyaannya kenapa banyak fresh graduate yang menganggur? Yang pertama adalah tidak sesuainya antara keterampilan yang dibutuhkan di dunia industri dengan keterampilan yang dimiliki oleh fresh graduate. Ya, jadi nggak klop. Ya, misalnya dunia industri membutuhkan keterampilan A, B, C, D, tapi fresh graduate keterampilannya adalah E, F, G, H. Ya, itu kan nggak nyambung, gitu ya. Nah, maka itu solusinya adalah fresh graduate ini harus lebih banyak belajar sendiri supaya bisa memenuhi keterampilan industri. Kemudian yang kedua, banyaknya fresh graduate yang terlalu berekspektasi besar seperti gaji tinggi. Ya, kadang-kadang fresh graduate, ya, karena mungkin dia merasa sudah sarjana, pengennya gaji langsung tinggi padahal pengalamannya masih nol, ya, sehingga dia mencari itu pekerjaan yang gajinya tinggi padahal syaratnya pekerjaan tersebut harus misalnya pengalaman 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun gitu kan. Kemudian adanya gengsi dan halangan baik internal maupun eksternal bagi fresh graduate untuk mencari kerja apa saja yang penting ada duitnya, banyak, halal, dan juga barokah. Kadang-kadang ada gengsi gitu ya. Lah masa fresh graduate ya lulusan S1 gitu ya. Kerja cuma begini aja. Cuma begitu doang. Oke. Ya ini karena banyak yang gengsi gitu ya. Gengsinya tadi saya katakan. Kemudian, nah, cara supaya fresh graduate menutupi pengangguran biasanya adalah lanjut kuliah ke jenjang yang lebih tinggi. Ya, sehingga ketika ditanya orang, ini ngapain sekarang? Lanjut S2 gitu ya. Atau lanjut S3 mungkin. Ya, sehingga terkesan tidak seperti pengangguran. Kemudian selanjutnya adalah pergi pagi pulang malam, padahal main ke rumah teman. Ini sering juga. Ya, untuk mengisi waktu kosong, mainlah dia ke rumah teman, berangkatnya pagi-pagi, pulangnya malam. Ya, supaya terkesan di tetangga itu nggak menganggur, tapi sedang bekerja apalah gitu ya. Kemudian berbanyak mengikuti pelatihan di luar kota. Ini juga ya bersama dengan nomor 2 ini ya. Ini supaya terkesan nggak menganggur di mata orang. Nah, ini solusi supaya graduate menganggur ini ada 2 solusi. Yang pertama, tingkatkan skill, keterampilan, pengalaman, buat portfolio dan melamar kerja. Ini cara orang normal. Kemudian ada lagi cara orang gendeng ya. Dengan cara mulai usaha dengan modal yang ada, lalu dikembangkan,
terus tingkatkan profit, dapat untungnya banyak, dan akhirnya keasyikan usaha dan dapat duit dari tidak melamar kerja sesuai dengan bidangnya. Ini cara orang gendeng ya. Atau cara orang gendeng ini memang berbeda dan agak sulit dibandingkan cara orang normal. Ini nggak akan saya jelaskan di sini. Nah, ini adalah sebuah quotes ya. Jadi rezeki itu untuk dicari, bukan untuk dikhawatirkan. Ya. Jadi kebanyakan kita ini lebih banyak khawatir akan rezeki dibandingkan berupaya untuk mencari rezeki itu sendiri. Ya akhirnya apa? Saking khawatirnya kita takut dan putus asa duluan. Ya kita takut dengan ketakutan itu sendiri, takut ini, takut itu, takut dengan resiko-resiko. Ya padahal belum tentu. Ya, jadi yang terpenting udah dicari aja. Ya masalah dapat atau nggak dapat itu adalah urusan Allah. Ya mau kasih atau tidak, yang penting udah berusaha. Nah ini kenapa banyak yang khawatir akan masa depan? Ya karena kurang ilmu bahwasanya rezeki itu di tangan Allah. Rezeki Allah turunkan pada waktu yang tepat. Ya mungkin sekarang ini belum dapat. Ya karena waktunya belum tepat mungkin. Jadi karena kita belum siap ya, mendapatkan yang sebanyak apa yang kita inginkan. Ya, kemudian selalu membandingkan diri dengan orang lain. Ya, ini yang membuat fatal, gitu ya. Nah, seperti ini contohnya, bandingkan diri dengan orang lain. Si A ini udah nikah, si C dapat beasiswa, si B gajinya besar, si E udah traveling kemana-mana, si D bisnisnya lancar. Sementara saya masih di gini aja. Nah ini nih, yang nggak boleh kita lakukan. Kenapa nanti stres? Kalau stres, ujung-ujungnya kita tidak produktif, gitu ya. Akhirnya kita ya stuck aja, begitu aja. Nah harusnya seperti ini, ya. Yang kita lakukan seperti ini, kita memasang target-target sendiri. Jadi kita memiliki target apa, kita tulis saja itu target kita, nggak usah dibandingkan dengan orang lain. Karena porsi rezeki kita dengan orang lain itu berbeda. Allah sudah tentukan rezeki setiap orang begini dan begitu. Ya udah, jalani aja. Ya ketika pikiran Anda cenderung ke sini, ya misalnya pengen punya ini, pengen punya itu, ya udah itu pikirannya Allah anugerahkan. Berarti jalan rezekinya kemungkinan ke situ. Ya ada orang yang pikirannya, oh saya ini pengen buka 1000 warung. Ya boleh. Ada juga orang yang pikirannya saya ini ingin jadi top manager, top director di perusahaan multinasional. Iya silakan. Kan pikiran itu yang menurunkan Allah. Sehingga targetnya itu akan berbeda. Caranya berbeda, jalan rezekinya berbeda. Nah, tidak mungkin sama kan? Nah, seperti itu. Ya udah nggak apa-apa, jalani aja. Yang penting terus positif aja, insya Allah ada rezekinya. Jadi kita memiliki target sesuai dengan pikiran kita. Dan juga jangan lupa berdoa. Semoga target kita ini benar dan dimudahkan. Gitu. Gak usah seperti ini dibanding-bandingkan orang lain. Nanti nggak jalan-jalan kiranya. Nah, jadi hanya direncanakan tapi dieksekusi juga. Ya, dieksekusi dengan act kita ya, apa namanya? Action. Ya. Nah, terakhir kejarlah duniamu untuk kehidupan akhirat yang lebih baik. Jadi kita ngejar dunia ini niatnya adalah untuk kehidupan akhirat. Kita mengejar profit yang tinggi, penghasilan yang tinggi adalah untuk kehidupan akhirat kita. Ya. Jadi tidak hanya dunia aja, tapi akhirat juga harus kita cari. Ya kan? Ya, jadi misalnya kita niat mencari profit 10 juta per bulan, ya tidak semuanya kita spend untuk dunia. Itu mungkin setengahnya atau seperempatnya gitu ya. Kita spend untuk akhirat. Itu untuk membangun masjid, bantu orang sulit, ya, memberi hadiah kepada orang tua dan sebagainya. Insya Allah itu akan jadi tabungan kita di akhirat kelak. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan ya. Mohon maaf bila ada kurang kesalahan. Barakallahu fikum.